Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esta Ayununisa dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi serta Dampak bagi Pembentukan Masyarakat Global. Yang pertama, saya akan menjelaskan perkembangan iptek dalam kehidupan manusia. Iptek atau ilmu pengetahuan teknologi merupakan aktivitas yang kompleks dari manusia. Keduanya merupakan bagian dari kehidupan manusia yang satu sama lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Iptek dikontrol dan diarahkan oleh manusia. Sebaliknya, iptek juga memberikan keuntungan pada kehidupan manusia dalam memberikan kemungkinan untuk mengatasi berbagai masalah dan persoalan yang timbul dalam kehidupan manusia. Iptek yang dikembangkan manusia sebenarnya untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan supaya menjadi lebih sejahtera. Karena itu, terdapat keterkaitan yang erat antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan manusia. Kesejahteraan kehidupan manusia dan pembangunan manusia itu sendiri perlu didukung oleh kemajuan teknologi, sedangkan kemajuan teknologi perlu didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dasar yang memadai. Dengan semakin berkembangnya komunikasi, maka kontak interaksi antara manusia untuk berkomunikasi semakin maju, sehingga mengakibatkan arus kehidupan manusia terus semakin didorong dan dipacu. Alat komunikasi yang modern ini menjadi kebutuhan dasar manusia saat ini. Dengan alat komunikasi, telepon genggam yang canggih atau smartphone, berbagai informasi di seluruh pelosok dunia dapat kita akses dan kita ketahui, seolah-olah tempat di seluruh penjuru dunia tersebut sebagai sebuah dusun yang global. Segala bentuk informasi ada di genggaman tangan kita. Selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi dilihat dari berbagai bidang. Di sini saya akan menjelaskan 4 bidang, yaitu yang pertama bidang transportasi. Dampak positifnya yaitu yang pertama menambah efektivitas dan efisiensi mobilisasi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat proses distribusi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu dampak negatif perkembangan iptek di bidang transportasi, antara lain yaitu yang pertama munculnya masalah kemacetan, yang kedua menimbulkan kerusakan lingkungan dan pemanasan global, serta menimbulkan masalah pencemaran udara. Terus selanjutnya bidang pertahanan dan keamanan. Dampak positifnya itu meningkatkan keamanan negara dari pemberontakan dalam negeri dan serangan negara lain. Sedangkan dampak negatifnya yaitu penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Terus selanjutnya yaitu bidang pendidikan. Dampak positifnya yaitu sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka dengan kemajuan teknologi, sedangkan dampak negatifnya yaitu penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi tetapi mempunyai moral yang rendah. Selanjutnya yaitu bidang sosial dan budaya. Dampak positifnya yaitu meningkatnya rasa percaya diri, kemajuan ekonomi di negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. Perkembangan dan kemajuan ekonomi telah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh. Bangsa-bangsa barat tidak lagi dapat melecehkan bangsa-bangsa Asia. Sedangkan dampak negatifnya yaitu kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Ayunda. Selanjutnya, saya Ayunda Fatima Az-Zahra dengan NIM 1808104040 akan menjelaskan tentang solusi cara mengatasi dampak negatif kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi merupakan bagian dari konsekuensi modernitas dan upaya eksistensi manusia di muka bumi. Oleh karena itu,
Dampak negatif yang ditimbul sebagai akibat dari kemajuan teknologi menjadi kewajiban bersama untuk mengatasinya. Berikut ini diuraikan peran yang semestinya dilakukan oleh keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara untuk menekan serta mengatasi pengaruh negatif dari kemajuan teknologi pada masyarakat postmodern. Di sini ada pun peran keluarga di antaranya. Yang pertama, sebagai agen sosialisasi yang pertama dan yang utama. Keluarga seharusnya dapat menanamkan nilai dan norma yang positif kepada anak dengan membekali dan meletakkan fondasi keimanan yang kokoh kepada anak. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran kepada anak tentang dampak negatif dari teknologi bagi kehidupan mereka di masa depan. Upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada anak dalam memanfaatkan teknologi, namun harus bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, ada pun peran sekolah, diantaranya adalah sebagai lembaga yang memegang peran efektif dalam menanggulangi dampak negatif kemajuan teknologi. Sekolah perlu menetapkan seperangkat aturan atau tata tertib sekolah yang jelas kepada peserta didik berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan teknologi di sekolah. Misalnya, sekolah melarang siswa SMP membawa handphone ke sekolah. Aturan ini selain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, juga bermaksud agar siswa lebih fokus dalam pelajaran di sekolah. Kemudian ada peran masyarakat, di antaranya sebagai berikut. Masyarakat dalam kapasitasnya sebagai konsumen teknologi hendaknya perlu memfilter teknologi yang masuk ke dalam masyarakat. Dalam era globalisasi, tentu masyarakat tidak harus seperti suku Baduy dalam Banten yang anti teknologi modern. Tetapi masyarakat kita juga harus sadar bahwa kita sebagai masyarakat timur harus mampu mencerna teknologi yang bermanfaat bagi kemajuan masyarakat kita. Nah, dan yang terakhir, peran negara di antara lain adalah sebagai regulator dan fasilitator. Negara hendaknya membuat peraturan khusus untuk membatasi situs-situs di internet yang berpotensi merusak moralitas masyarakat Indonesia. Misalnya, pemerintah melalui Menkominfo melakukan tindakan blocking terhadap situs-situs pornografi, melakukan kritik terhadap tulisan atau artikel yang bernuansa sara, seperti kritik terhadap pembuatan karikatur Nabi Muhammad atau film Innocence of Muslim yang baru-baru ini dibuat oleh Amerika Serikat. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.